Masih bersama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih ngebahas seputar Hari Imlek. Kali ini kita mau ngebahas soal bagaimana negara-negara lain ini merayakan tahun baru Imlek itu sendiri. Betul, jadi memang masing-masing negara memiliki ciri khasnya Betul. sendiri ya dalam merayakan Imlek. Seperti di Vietnam. Jadi kalau di Vietnam itu, hari Imlek itu disebut dengan Tet. Nah, Tet ini adalah singkatan dari Tet Nguyen Dan, yang artinya itu perayaan pagi pertama di hari pertama atau tahun baru lah ya. Sama aja. Nah, jadi saat Imlek ini orang-orang Vietnam itu biasanya menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Dan biasanya orang tua ya di sana mereka membagikan angpau atau amplop berwarna merah ini kepada anak-anaknya. Dan pada perayaan Tet ini di sana biasanya dilengkapi dengan pesta kembang api, parade barongsai, terus juga ada tabuhan gendang yang disertakan pemakaian pakaian yang berwarna terang. Jadi di sana itu mereka percaya bahwa suara yang berisik itu dan warna-warna yang terang itu bisa mengusir roh jahat gitu. Jadi memang bunyi petasan mungkin ya dan juga suara gendang dari barongsai, keramaian-keramaian dan juga warna-warna yang cerah itu bisa mengusir roh jahat. Beberapa makanan yang khas juga di sana itu selama perayaan Tet, ini mereka ada yang namanya bancong, yaitu kue ketan yang berisi babi dan kacang. Dan juga ada mut, yaitu manisan buahan. Oke, jadi kurang lebih sih sama ya tradisinya itu dengan yang ada di Indonesia. Ada barongsai juga, kemeriahan ya kan. Dan juga orang-orang pakai baju warna-warna yang cerah ya. Kurang lebih sama sih kayak gitu. Tapi ya mungkin ini makanannya yang khas ya di sana. Iya, dan mungkin kayaknya di sana lebih meriah sih kayak kalau aku dengar dari penjelasan Kak Alfi. Betul. Jadi makanya mungkin orang-orangnya juga selalu Antusias ya. Antusias karena selalu ada kenangan ya dari tiap momen-momen merayakan Hari Imlek itu. Selanjutnya juga nggak kalah seru ada di Sydney, Australia. Yang biasanya paling ramai itu di Chinatown. Biasanya kota ini dihiasi oleh lampion berwarna-warni dan diramaikan dengan barongsai, pameran lentera dan juga tradisi-tradisi lainnya juga. Selain itu ada satu tradisi yang spesial banget yaitu Dragon Boat Race di Darling Harbour, di mana para pendayung beradu kecepatan di sampan berbentuk naga yang diiringi dengan tabuhan drum. Jadi mungkin sama ramainya dengan Vietnam, tapi bedanya ini ramai karena lomba dari ini. Perahu si, itu ya? Iya, Dragon Boat Race ini. Karena kan diiringi dengan drum kan, jadi mungkin ramainya dari situ. Oke, kalau tadi di Australia ya, di Sydney, kita ke Asia nih. Ini di Bangkok. Jadi sama ya, di sana juga meriah sekali karena ada festival kuliner, terus juga ada pertunjukan barongsainya, terus ada kembang api juga, dan juga musik-musik yang meriahkan festival Imlek ini ya, atau tahun baru ini. Dan memang acara Imlek di Thailand ini, tepatnya di Yaowarat, itu menjadi salah satu acara kerjasama yang dilakukan pemerintah Thailand dan juga Tiongkok. Jadi acara tersebut itu memperlihatkan akulturasi atau pergabungan budaya dari Thailand dan juga Tiongkok. Jadi ada sentuhan lokalnya ya? Iya, karena memang mungkin kalau dari Bangkok sendiri ya kan memang mereka kental sekali ya dengan makanan jalanan ya, dengan festival kulinernya ini. Mungkin di situ sih terlihat perbedaan akulturasi ya, pergabungan budaya Tiongkok dan juga Thailand. Jadi mungkin bisa banget nih kalian yang ingin mencari suasana baru ketika Hari Raya Imlek ini, kalian bisa mengunjungi Thailand mungkin ya. Tapi kan nggak bisa setiap hari ya, harus menantikan tahun baru. Tapi nggak apa-apa, nabung dulu. Atau mungkin kalian mau yang dekat, yaitu negara tetangga ada di Singapura, yang udah pasti di Chinatown, di mana Chinatown itu sendiri memiliki acara Chinatown Street Light Up yang menampilkan atraksi ekstrim seperti memakan api. Kemudian ada juga tarian yang memeriahkan kereta air Square, dan juga tentunya nggak lengkap ya namanya Imlek kalau nggak ada barongsai. Dan untuk memeriahkan Imlek ini, area F1 di Singapura juga disulap menjadi tempat festival Chingay Parade, dan juga di Marina Bay diselenggarakan River Hangbao
yang di sana akan ada pesta kembang api, ada lentera besar dan masih banyak agenda atau acara-acara lainnya. Oke, menarik sekali. Nah, tapi ini ada yang unik nih di negara selanjutnya, Tai. Oke, Ini apa di tuh? Hong Kong, jadi sebelum perayaan Tahun Baru Imlek Imlek. ya. Nah, jadi masyarakat di sana tuh biasanya berbondong-bondong untuk flower market yang tersedia di sana untuk membeli bunga. Bunga. Iya, bunga. Jadi mereka itu percaya ya bahwa tradisi membeli bunga itu dan pohon-pohon bisa sebagai simbol keberuntungan. Oke, ini menarik sekali ya. Bunga dan pohon ini dipercayai antara lain adalah bunga anggrek, lili, jade, bambu hoki atau bambu Jepang, dan juga masih banyak lagi. Nah, biasanya mayoritas penduduk Hong Kong itu adalah etnis Tiongkok ya. Dan perayaan Imlek di sana juga berlangsung kurang lebih selama 14 hari. Yaitu ya diakhiri dengan tradisi Cap Gomeh. Iya, mungkin itu dari Hong Kong. Aku mau pergi jauh, nggak jauh sedikit. Ini jauh banget sih. Aku Jauh mau ke banget. Amerika Serikat. Oke. Tepatnya di San Francisco juga ada perayaan Imleknya sendiri, yaitu ada kontes kecantikan Miss Chinatown yang diadakan setiap tahun sebelum tahun baru Imlek. Selain itu juga ada parade tahun baru Imlek di San Francisco yang diselenggarakan di Chinatown, Amerika. Dan acara ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu karena di parade tersebut ada atraksi dari kebudayaan Cina, kembang api, dan juga kostum khas Tiongkok juga barongsai raksasa. Oke, jadi memang yang aku tahu juga ya di San Francisco, Amerika Serikat ini memang banyak sekali komunitas Asianya, Tai, di Oh, situ. jadi makanya diselenggarakannya di sana ya? Iya, dan juga memang basically ya kalau Chinatown itu di berbagai negara memang mereka sangat erat sekali dengan budaya etnis Tiongkok ini kan. Iya. Apalagi ketika ada Imlek itu pasti makin meriah lagi. Apalagi di Iya. sana tadi ada kontes kecantikannya ya. Itu menjadi salah satu keunikan yang ada di San Francisco. Oke, itu tadi ya beberapa keunikan tradisi Imlek yang dirayakan di negara-negara tadi ya. Betul. Betul, kurang lebih kemeriahannya sama ya, Iya. ramai sekali dengan ada dengan kembang sentuhan api. berbeda-beda mungkin Iya, ya. Bagi kalian yang barongsai. mencari suasana baru, kalian bisa mengunjungi negara-negara yang tadi kita sebutin. Tapi kalau barongsai ada di semua negara sih Kak. Indonesia pun ada barongsai pasti. Betul. Setelah ini kita akan membahas artis-artis yang memiliki darah atau keturunan dari Tiongkok. Nah, kira-kira siapa aja? Jangan kemana-mana, tetap di Items Informasi Informasi ke ke teman-teman teman-teman milenial.